Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nak, hari ini ya banyak yang tidak masuk, oleh karena itu kita akan belajar tentang administrasi umum. Jangan lupa administrasi umum itu kalian pelajari sebagai dasar untuk kalian nanti prakerin kelas 11 ya, karena kalian itu cuma belajar 1 semester saja. Jadi gunakan ini baik-baik, karena nanti pada waktu kamu prakerin, kamu tidak diajarkan lagi tentang apa itu kearsipan, apa itu surat, dan saat prakerin itu digunakan dengan tempat prakerin. Jadi tolong saat jamnya masuk, kalian sudah mulai masuk ya. Oke, tadi sudah ibu absen. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar kita bisa belajar dengan baik. Silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk anak 10 AKL ya, hari ini ada yang minta izin 2 ya, mudah-mudahan semuanya di sana sehat ya dengan keluarga masing-masing, dan yang lainnya ibu masih tunggu konfirmasinya ya. Usahakan saat bapak dan ibu guru mulai bekerja dengan cara mengajar seperti ini, walaupun online, kalian tuh belajar, usahakan tidak terlambat untuk masuk online. Jika ada keterlambatan atau masalah, silakan japri ke gurunya masing-masing. Mudah-mudahan sudah jelas ya pengumuman ini. Oke, administrasi umum ini merupakan tambahan pelajaran sambungan dengan pelajaran minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita menyimpan arsip dengan sistem abjad ya. Kalau untuk anak 10 OTKP ada masih pelajaran kearsipan, jadi diulang lagi pelajaran itu. Tetapi untuk anak AKL, kalian belajar hanya di administrasi umum, sehingga jika kalian mengalami kesulitan bisa belajar bareng dengan anak 10 OTKP, atau kalian bisa telepon ke ibu sehingga kalian bisa mengerjakan dengan baik ya. Jelas ya. Untuk kalian nanti, kalian akan praktek, mudah-mudahan pandemi segera berakhir, sehingga ibu selalu mengingatkan untuk cuci tangan, menggunakan sabun, menggunakan masker saat di luar, dan menjaga jarak sehingga kita semuanya sehat ya. Baik, untuk 10 anak AK kita mengulang kemarin, yaitu tentang materi administrasi umum ini bagian kedua, yaitu tentang masalah apa ini, menerapkan penataan surat dan dokumen ya. Nah, waktu itu kita belajar tentang penemuan kembali pedoman yang dipilih untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Oke ya. Oleh karena itu di sini kita akan belajar apa sih sebenarnya tentang pengelolaan penemuan kembali arsip yang telah kita berikan. Mohon maaf, ibu izin sebentar ya nak. Terima kasih. Sebentar, ibu pause dulu. Ibu minta maaf ya, tadi ada sesuatu yang ibu harus bereskan, minta maaf. Ibu teruskan kembali ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita mengerjakan atau menyimpan arsip sistem abjad. Tugas sudah kalian kirimkan ke ibu. Ada beberapa kesalahan ya nak ya. Kalau sistem abjad waktu itu kan sudah belajar tentang Erna Agustin, maka berarti kita mengerjakannya bagaimana dibalik Agustin, Erna. Indeksnya berarti kita di AG, bukan di ER. Jelas ya? Nanti kita akan bahas dari itu. Nah, sekarang ya, tadi ibu salah membuka PowerPoint, yaitu sekarang tentang bagaimana kita mengerjakan, yaitu prosedur penyimpanan arsip sistemnya subjek. Nah, ini kita lihat di sini, tapi sebelumnya ibu cek dulu apakah kalian bisa melihat apa yang ibu utarakan di sini pada kalian. Oke, kita akan share kepada kalian, yaitu nah ini tentang salah ya. Nah, ini tentang sistem penyimpanan arsip
subjek. Subjek masih ingat nggak? Kalau kemarin abjad kita berhubungan dengan nama perusahaan, nama orang, ya. Subjek itu apa? Baik. Untuk sistem penyimpanan, kita tahu bahwa penyimpanan itu dibagi 5. Sistem abjad, subjek, tanggal, wilayah, nomor. Kita udah bahas minggu yang lalu. Abjad alfabetikal, subjektikal, kronologikal, geografika, dan numerikal. Ya. Nah, sistem abjad itu penyimpanan arsip yang disusun berdasarkan urutan abjad. Ya, karena mudah diingat, bisa disimpan dengan nama yang sama, lebih gampang dicari, dan jumlah dokumennya bisa banyak karena A sampai dengan Z itu minimal 26 kalau namanya A, B, C, D, E, Z. Tapi kalau namanya itu nanti dibagi lagi, A itu sampai dikalikan 26 lagi, B dikasihkan 26 lagi, jadi B, A, B, C, B, Z, ya, C, A, C, B, C, Z, terus begitu yang seterusnya, ya. Dan kalau sistem abjad tadi dicarinya di tanda-tanda khusus di kop surat. Nah, Ibu akan nunjukin bentar tentang kop surat. Mohon maaf ya, Ibu harus jalan dulu, di sini ada kop surat. Ya, tentang kop surat Ibu cari dulu ya nak ya, sayang. Nah, ini misalnya, nah, kalian nanti akan bisa melihat. Nih, mudah-mudahan di situ ini ya nak ya, nggak kebalik ya nak. Contoh saja di sini, ini namanya kop surat. Di sini Yayasan Putra Pakuan SMK Sekolah Menengah Kejuruan terakreditasi A, dan alamatnya jelas di sini. Ini namanya kop surat. Nah, kalau sistem abjad lihatnya di sini. Erna Agustin, PT Harapan Jaya, PT Sinar Abadi, ini semuanya ada di dalam kop surat. Ya, lihat abjadnya di situ, hanya ada di kop surat. Jelas? Nah, nama perseorangan, nama perusahaan, nama pemerintah, instansi, organisasi, dan seterusnya. Jelas? Nah, kalau sistem subjek itu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah subjek pada isi surat. Nah, kalau pengelompokan subjek dari isi surat itu ada hubungannya dengan apa? Perihal. Ya, jadi di surat itu ada namanya perihal. Ya, perihal itu secara singkat adalah apa? Secara garis besar tentang isi dari surat itu tersebut, ada perihal. Ya, contohnya bentar Ibu carikan dulu contohnya tentang perihal itu surat apa. Ya, jadi kalau kita nanti membuat surat, Ibu, surat itu ada apa Ibu? Nah, surat itu ada namanya perihal. Nah, kita lihat di sini perihal itu di mana nak? Nah, kita di sini. Ya, sini ada nak namanya, di sini kop sudah ada, di sini ada namanya perihal. Perihal. Sosialisasi SMK Putra Pakuan Bogor. Nah, sosialisasi perihal. Jadi kalau subjek lihatnya di situ, ya, di perihal tadi. Intinya apa di sini di perihal tadi? Yaitu di sini agar istilah yang digunakan untuk pengelompokannya itu sama, dibuat seragam. Contoh tadi sosialisasi SMK, jadi seperti ya, misalnya tentang promosi. Terus tentang undangan apa aja? Undangan guru, undangan siswa, undangan orang tua, itu judulnya undangan. Rapat apa saja? Ya, rapat orang tua, rapat guru, rapat dengan siapa saja, judulnya rapat. Jadi di sini subjeknya sama. Ya, di sini. Jadi tadi undangan orang tua tetap, kalau nanti di dalam sistem subjek judulnya undangan. Sosialisasi SMK ke SMP, misalnya Putra Pakuan, tetap itu sosialisasi, di
dikelompokkan dalam bidang apa? Promosi. Gitu ya. Kita misalnya bagi-bagi brosur, judulnya tetap promosi. Ya, rapat orang tua begini judulnya rapat. Guru ada undangan guru tentang ini tetap judulnya mungkin rapat. Ya, jelas ya di sini agar arsip mudah dicari dengan cepat mudah. Nah, dalam menyusun subjek klasifikasi ini maka dibagi menjadi 3. Masalah utama, submasalah, sub-sub masalah. Masalah utama yang paling luas itu contoh kepegawaian. Tahu namanya pegawai? Orang yang bekerja di satu perusahaan. Kepegawaian. Pegawaian itu macam-macam masalahnya. Ada tentang cuti, ada tentang gaji, ada tentang misalnya kesejahteraan, ada yang tentang misalnya pendidikan, pelatihan. Namanya kepegawaian kan banyak, ya. Ada promosi, ada mutasi, ada pensiun, ada PHK, kepegawaian semuanya. Nah, ini yang nomor 3 itu sub masalah. Dari contoh di sini kepegawaian ada sub masalah namanya cuti. Di bawah cuti ada cuti melahirkan, cuti sakit, cuti tahunan, cuti di luar tanggungan negara, cuti misalnya yang apapun yang nama hubungannya dengan cuti, maka masuk sub masalah. Itu subjek seperti itu. Nah, dasar klasifikasi subjek itu dibagi 2, yaitu yang standar. Standarnya itu standar internasional namanya DDC, Dewey Decimal Classification. Itu namanya DDC, Dewey Decimal Classification, di mana kita itu semua masalah dibagi 10. Semuanya dibagi 10, nggak ada 11-12. Ya, 000 umum, 100 filsafat, 200 agama, 300 sosial, dan seterusnya. Itu semuanya dibagi 10. Nanti umum dibagi lagi 10. 110, 120, 130 sampai 190. Nanti dibagi lagi ya 110 tadi. Ya, terus demikian juga seterusnya itu nanti. Ini kalau klasifikasi standar menggunakan divisi. Jelas? Dan ini kalau buatan sendiri tadi kan di sekolah tadi ada sosialisasi masuknya promosi. Jadi di sekolah sudah punya kode. Kalau keuangan judulnya KU, ini kodenya ya. Kalau kepegawaian KP, terus kesesuaian KS. Nanti tentang kurikulum KR misalnya gitu ya. Terus nanti kalau mesin itu mesinnya kode-kode aja. Atau di sini disimpan karena sesuai kebutuhan perusahaan tadi. Kantor kan macam-macam. Ya, ini di rumah juga bisa. Di rumah. Contohnya di rumah itu misalnya ibu dan bapak itu di rumah punya anak misalnya 5. Nah, subjeknya itu daftar nama anaknya. Misalnya tadi 5 itu ya Anjani, Anissa, Dena, Dini, sama Ermina, nih anaknya. Kotaknya itu sudah disusun alfabet sama ibunya Anjani. Ya. Semua barang-barang yang berharga, contoh surat-surat Anjani ada di situ. Dari mulai akte lahir, ijazah SD, ya, nilai-nilai SD, terus nanti piagam semuanya dari SD SMP ada di situ. Disusun rapi di kotak namanya Anjani. Kotak lagi satu Anissa, Dena, Dina, Ermina. Itu kotaknya ada 5. Ya, kalau di rumah itu nama. Kalau kebutuhan lagi di rumah ada Bu, ada dari depan. Kebutuhan dapur, nah, bumbu-bumbu, beras, minyak, bla 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 bla. Banyak ya nak dapur misalnya. Terus kebutuhan kamar mandi dari mulai sabun, odol, sikat gigi semuanya. Kebutuhan misalnya di sini ruang tamu. Terus itu ada nak subjeknya. Jadi terserah kita. Jadi mamanya daripada bingung judulnya gampang aja, makanan, minuman, ya. Terus misalnya bumbu,
beras dan segala macam. Itu orang tua yang menentukan subjek. Jadi di sini setiap kantor, setiap rumah itu pasti kodenya berbeda sesuai dengan kebutuhan. Nah, cara membuat daftarnya mengelompokkan semua masalah pada seluruh instansi, ya, dicatat satu persatu dalam buku dan disusun dengan abjad. Seperti tadi ngasih contohnya apa nak? Tadi keuangan, KU, misalnya keuangan KE, KU keuangan, terus KP kepegawaian, U sama P duluan mana? NOPQ RSTUP, berarti KP dulu baru KU. Kalau kesalahan apa? S, berarti apa? KS, habis apa? S, berarti S duluan, semuanya alfabet, ya, dicatat satu persatu sesuai dengan alfabet. Setelah itu, nah, jika diurutkan sesuai dengan subjek murni, ada namanya kamus. Pernah lihat kamus? Pernah buka kamus? Nah, di sini A, B, C, D, ketemu C, cuti, ketemu G, gaji, interkom, kalender, sampai dengan Z. Ini. Tapi juga ada namanya ensiklopedia. Seperti kamus, tetapi di dalam ensiklopedia ini ada istilah-istilah dari jenjang yang singkat atau satu tingkat dengan istilah tersebut, atau yang ada hubungannya dengan istilah tersebut. Contoh tadi cuti, kan cutinya macam-macam Ibu. Ada juga istilah di sini, ada cuti melahirkan, cuti tahunan. Itu dalam ensiklopedia ada satu, ada cuti, ada ini. Tetapi kalau kamus, cuti melahirkan itu mungkin ada di CU, tapi di sini juga ada melahirkan artinya apa. Di situ ada cuti melahirkan artinya apa. Di situ kamus. Ya, jadi beda ya dengan misalnya ensiklopedia. Pajak di situ ada PPP, PPH, sebelah gitu. Barang mewah segala macam ada di situ. Keuangan tentang gaji, tentang upah, tentang apa ada di situ. Jadi semuanya dibahas berdekatan. Makanya ensiklopedia itu kamus tapi tebal dan biasanya lebih dari satu. Ya, kadang-kadang sampai ada 12 ensiklopedia itu. Tapi A dengan Z, sehingga nanti ensiklopedia tadi tulisannya apa? A sama dengan B, nah, di situ. C sama dengan D di situ. Ya. Dan biasanya kalau ensiklopedia itu biasanya menggunakan bahasa Inggris. Mudah-mudahan di Indonesia sudah ada ya. Minta maaf jika Ibu belum menemukan atau belum pernah membuka itu. Tapi ensiklopedia itu macam-macam. Kalau kita ke toko buku tentang ilmu bumi, nah, tentang ini kan buku-buku untuk anak SD atau SMP tentang ensiklopedia juga macam-macam ya. Oke. Nah, di sini juga klasifikasi subjek tadi ada kodenya, ada namanya kode Arab. Ini angka Arab 1, 2, 3, 4. Romawi, huruf Romawi. Desimal, 00, 11, 3, 4 dan seterusnya. Duplex itu 1 sampai dengan 3, 4 sampai dengan 6, 7 sampai dengan 10, 1 sampai dengan 100, 300 sampai 600. Itu contoh-contoh sampai dengan itu ada hurufnya dengan angka duplex. Ya. Kode huruf besar. Nih. Huruf kecil. Nih. Gabungan huruf, ada gabungan huruf besar, huruf kecil, atau huruf besar dan huruf kecil dan seterusnya. Nanti kependekan tadi. KU ke keuangan, KP ke pegawaian, KS ke siswaan. Ya. Misalnya GA, General Affair, itu administrasi umum, admin, AD, gitu, ya. Atau gabungan angka dan huruf. Nih, 000 tadi umum ya, waktu divisi, dipisah lagi, 020 tentang peralatan, dipisah lagi, 021 mesin-mesin kantor, 022 alat komunikasi dan seterusnya. Semua ini ya, semua ini kalian akan lihat saat suatu saat prakering di kantor, dan tidak sama satu dengan yang lain kode klasifikasi suratnya. Ada yang membuat begini, ada yang begini, ada yang begini, ada juga yang lain. Ikutin aja.
karena kantor itu punya kebijakan sendiri-sendiri. Jelas ya tentang kebijakan kantor. Nah, prosedur penyimpanan arsip sistem subjek tadi, ya penyimpanan, prosedurnya pertama memeriksa berkas. Nah, ini contoh. Kita mau menerima surat, menyimpan sistem subjek, maka yang pertama diperiksa dulu berkas suratnya. Andini, kalian akan menyimpan surat dari namanya Bapak Ardian Harahap. Ya, ini pribadi ya, Ardian Harahap, karena isinya apa? Cuti sakit. Jadi di kantor itu Andini sebagai seorang sekretaris bekerja di administrasi umum bagian admin akan menyimpan surat dari Ardian Harahap, ya, teman di kantor yang sakit, ya, ada cuti sakitnya. Maka subjek surat yang kita terima tadi yaitu cuti sakit. Kalau subjek suratnya sistem abjad, maka Harahap Ardian. Beda ya. Kalau subjek itu cuti sakit, kalau misalnya abjad, berarti Ardian Harahap dibalik. Harahap Ardian. Jelas? Nah, di indeks. Karena sistemnya subjek tadi, Ardian Harahap tadi membuat surat sakit. Nah, surat sakit tadi kalau ingat, dalam arsip itu ada 3 urutan yang tidak berubah. Laci, gait, folder. Ya, disebut lagi apa nak? Laci, gait, folder. Ya, nih, laci, gait, folder ini ada gambarnya di sini. Ini nanti ya. Waktu kemarin ini, kayak contohnya seperti ini. Ini ada laci nih. Ini ada gaitnya, ini ada foldernya, ya. Ini nanti Ibu akan tunjukkan tadi. Ini laci, gait, folder. Kalau Ibu Erna tadi punya filing kabinet, maka di dalam filing kabinet tadi ada namanya, tadi ini yang digantungkan. Ini yang digantungkan. Nih, hanging map. Ini namanya hanging folder. Ya. Ada juga di sini namanya, ya, ya, ini ada laci, gait, folder. Ini. Ya, ini gait, ini foldernya nanti. Ya, atau gaitnya di sini. Di sini nanti dikasih huruf kalau alfabet A. Di sebelahnya nanti di sini apa? B dan seterusnya. Ya. Terus kalau misalnya di sini sudah ada, misalnya tadi ini di tengah ya, misalnya ini B, di belakangnya ada begini ya, turut lagi. Maka di sini ya, B, BA. Ada lagi di sini apa nak? BB, BC, BZ. Ya. Semuanya nanti dimasukkan ke dalam apa? Hanging folder di sini, bentuknya seperti ini. Ke dalam filing kabinet gitu. Jadi kalau kita ngomong tadi tentang ya, tentang di sini, maka kita lihat di sini tadi kepegawaian ya. Ya, di sini kita lihat tadi ini apa? Kepegawaian. Terus dari A kan, A, B, C, ketemulah di sini cuti. Maka dimasukkan ke dalam sini. Ya, di sini di dalamnya pasti ada cuti. Berarti suratnya dimasukkan ke situ. Jelas? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Ini kepegawaian cuti, jadi cuti melahirkan, cuti sakit, dimasukkan ke situ. Ya, di ujung folder tadi. Terus semua surat yang kodenya sama digabung. Cuti, 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 cuti. Nah, melahirkan sama sakit kan depannya M dulu kan, M berarti M-nya dulu, S. Tahunan berarti cuti tahunan, jadi habis di bawahnya S. Ya, setelah itu ditempatkan. Berarti di sini surat ditempatkan di dalam laci,
kode kepegawaian. Di belakang guide cuti, dalam hanging folder cuti sakit. Jadi tadi Andini menyimpannya di mana tentang cuti sakitnya Ardian Harahap di dalam filing kabinet. Laci kodenya kepegawaian, dibuka kepegawaiannya, cari guide-nya cuti dan dimasukkan ke dalam hanging folder cuti sakit. Jelas ya, itu penyimpanan sistem subjek atau masalah, sama dengan sistem abjad yang kemarin. Oke. Nah, ini prosedurnya kalau menemukan. Sama, subjeknya apa dicari, indeksnya berapa dicari, kodenya jelas, arsipnya jelas. Nah, kalau dalam filing kabinet tadi sudah ketemu, maka arsipnya tadi diambil. Andini tadi mau mengambil arsip cuti dari Adrian Harahap. Sudah ketemu, maka saat surat itu diambil, ya, saat surat diambil jangan lupa selipkan di situ, ganti surat itu dengan lembar pinjam arsip pertama. Lembar pinjam arsip pertama diganti, disimpan di situ. Udah. Andini menerima arsip tadi. Nah, ke Andini dikasih lembar pinjam arsip kedua sebagai bukti bahwa Andini pinjam arsip dan harus dibalikin. Udah ya. Nah, setelah itu lembar pinjam arsip yang ketiga disimpan di ticker file di sini. Selama surat di ticker file itu masih banyak, berarti surat itu masih belum banyak yang dikembalikan ke dalam filing kabinet, masih banyak yang dipinjam. Ya, filing kabinet di ticker file. Jelas? Jika surat ini nanti misalnya banyak, masih ada lembar indeks segala macamnya, maka di sini harus disiapin. Jelas ya? Jelas? Nah, jadi itu yang harus kalian lakukan jika dengan sistem subjek. Nah, ini terima kasih di sini. Oke, balik lagi ya ke atas ya. Nah, dalam sistem penyimpanan prosedur sistem subjek, di sini ada filing kabinet, ini bagian kepegawaiannya, ini keuangannya, ini misalnya sarana prasarana, maka tulis kepegawaian A, B, C sampai Z. Cuti berarti namanya yang C, CU, suratnya dimasukkan. Ya, tuh. Jelas? Nah, itu merupakan materi info hari ini ya. Oke. Nah, terus di sini apakah ada tugasnya? Nah, tugasnya belum ada, tetapi nanti Ibu akan kasih tugasnya. Yaitu tugasnya Ibu akan share di kelas kalian nanti di grup. Jelas? Ya. Nanti Ibu akan kasihkan tugasnya akan di grup. Ada pertanyaan di sini, Ibu cek dulu di chat. Tidak ada, dan hari ini ya, Ibu ingin kalian mulai belajar bahwa namanya sekolah walaupun di rumah itu ada namanya disiplin. Jadi Ibu minta kalian tetap juga disiplin, sehingga apa yang kalian lakukan tadi tidak mengecewakan Bapak Ibu guru yang menunggu kalian lagi belajar. Nanti pada waktu kalian biasanya misalnya, atau kalian itu misalnya mengalami suatu masalah, tolong jabri gurunya. Ya. Oleh karena itu, tolong pelajari pelajaran kita hari ini, catat, dan tugas kalian tadi yaitu di sini aja ya membahasnya. Tolong nanti tugasnya kalian yaitu menuliskan ya subjek pelajaran kalian atau nama-nama pelajaran kalian sesuai dengan subjek masing-masing. Ada 3 tadi, ada masalah, submasalah, sub-masalah, ada 3. Tuliskan, kalian sekarang belajar kelas 10. Ibu nggak tahu dengan jelas pelajaran kamu itu berapa jumlahnya. Apakah 10, 11, 12, 13, 14, 17? Ya. Ibu, saya bingung, makanya lihat di rapot yang kalian terima yang kemarin.
UTS rapotnya sudah diambil belum? Ya, Sudah. udah. Nah, tolong nanti dilihat di rapot. Di rapot itu ada namanya di sini muatan nasional. Ya, ada namanya muatan nasional, muatan kewilayahan, ya, produktif di sini yaitu kompetensi keahlian. Ini anggaplah yang tadi Ibu sebut itu dia masalah, yaitu sebagai masalah yang pertama, masalah. Jadi muatan nasional, sub masalah, masukkan mata pelajarannya. Misalnya pendidikan agama, PKN dan seterusnya, itu sub masalah. Masukkan minimal misalnya 3 sub masalah. 3 Bu, ya. Contoh agama Islam, di sini agama, budi pekerti. Ibu tidak tahu kalian belajar apa di agama, contoh. Sub masalah 1 misalnya tentang sholat. Ya. Yang kedua zakat. Yang ketiga puasa. Misalnya itu sub masalah. Dan ke bawahnya lagi mata pelajaran yang lain. Sehingga setiap anak itu mengerjakannya harusnya berbeda sub masalah. Tergantung kamu belajarnya itu seperti apa di sini. Apakah sama setiap anak? Ya, karena kalau sama bagus. Tapi kadang-kadang setiap anak itu kan punya pemikiran yang berbeda. Enggak kok. Guru agama enggak ngerangin tentang itu, enggak ada tentang puasa Ibu. Tentang ini, tentang sholat, jenis-jenis sholat, cara sholat, cara wudhu dan segala macam, enggak apa-apa. Jadi sistem subjek. Pas kemarin step kemarin abjad sudah tentang nama. Nah sekarang masalah, yaitu di sini masalahnya berhubungan dengan sistem di sini muatan nasional, muatan kewilayahan dan kompetensi keahlian. Nah dari situlah kalian akan tahu ternyata sistem subjek itu bisa juga digunakan di dalam pelajaran kita. Bisa kok, di rumah bisa, sekolah bisa. Ibu ngajar administrasi umum. Ya, itu masalahnya Ibu di sini nanti. Kompetensi keahlian, otomatisasi, ya. Misalnya tata kelola di sini misalnya kalau untuk anak kelas 10 beda lagi ya, masih di sini. Muatan kewilayahan atau muatan kompetensi nasional keahlian di sini misalnya administrasi umum. Di bawahnya tadi tentang apa? Misalnya tentang administrasi. Kedua tentang manajemen. Tiga tentang komunikasi. Selesai. Seperti itu. Itu kalau admin. Ya, Ibu misalnya. Kalian yang lain pelajarannya bagaimana? Sok, mangga ditulis nanti ya. Sehingga nanti kalian bisa mengerti bahwa itulah sistem subjek. Nanti kalau abjad gampang. Subjek agak gampang. Yang sulit itu kalau sistem nomor. Karena sistem nomor itu nomornya sudah tak terhingga. Nolnya sudah berapa digit nanti nol-nolnya. Jelas? Nah, nanti ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita masih praktek. Kita masih mini. Dan nanti kalau ada seandainya praktek-praktek, mudah-mudahan secepatnya untuk kelas 10 ya. Karena nanti awal November itu yang praktek kelas 12 dulu. Mudah-mudahan kelas 10 juga ya nak ya. Karena kelas 10 itu sebenarnya banyak tugas yang mungkin lebih enak kalau praktek gitu ya, walaupun cuma sebentar ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Karena tidak ada, Ibu akan tutup dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan bisa mengerjakan semua pekerjaan sekolah dengan baik. Salam buat keluarga yang namanya kalian belajar hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari berguna untuk kita. Dan salam dari Bu Erna SMK Putra Pakon Bogor pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sayang.